Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggota saya sendiri, Hendrikus Watu, dan teman saya, Rizky Fauzi Badila. Di sini kami akan menjelaskan dengan yang bertema masyarakat multikultural. Sebelum kita melanjut tentang yang berbahas tadi tema masyarakat multikultural, kita harus mengenal dulu apa itu masyarakat multikultural. Multikultural sendiri itu dibagi menjadi dua kata, yaitu multi yang berartikan multi dan kultural. Yang multi berarti beraneka ragam dan kultural yang berarti kultur atau budaya. Dan di sini kita bisa simpulkan, jadi multikultural adalah kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Jadi kita bisa simpulkan masyarakat multikultural itu adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Akar dari multikultural adalah kebudayaan. Banyaknya struktur kebudayaan ini disebabkan banyaknya suku bangsa yang mempunyai struktur budaya sendiri yang berbeda dengan budaya suku bangsa lain. Pada hakikatnya, konsep masyarakat multikultural adalah masyarakat yang mempunyai banyak suku bangsa dan budaya dengan beragam adat istiadat. Jadi, masyarakat multikultural itu mempunyai yang bersifat itu mempunyai beragam budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Baik, kita lanjut ke ciri-ciri masyarakat multikultural. Ciri-ciri masyarakat multikultural itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, keberagaman yang berbeda. Keberagaman yang berbeda ini merupakan ciri masyarakat multikultural yang pertama adalah memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Bisa dibilang, keberagaman yang dimiliki cukup kompleks. Tidak hanya satu atau dua keberagaman yang muncul, bahkan lebih banyak lagi. Jadi, jika di suatu daerah ditemukan keberagaman secara agama, budaya, ras, dan lain sebagainya, maka daerah tersebut rawan muncul konflik. Sebaliknya, jika masyarakat mampu melakukan kontrol, justru keberagaman yang ada semakin menguatkan satu sama lain. Baik, lanjut. Yang kedua yaitu memiliki norma yang telah disepakati bersama, yaitu memiliki norma dan yang telah disepakati bersama itu mempunyai karakteristik masyarakat multikultural dapat pula ditandai dengan kesepakatan. Jika di suatu wilayah memiliki keberagaman masyarakat, pasti ada norma-norma masyarakat yang diberlakukan di sana, di mana norma yang muncul lahir atas dasar musyawarah dan kesepakatan bersama, di mana kesepakatan bersama ini bentuk dan konsekuensinya terhadap norma yang ada. Barang siapa yang melanggar, siap dengan segala bentuk sanksinya. Itu yang pelanggaran yang dilanggarkan akan mendapatkan sanksinya. Baik, kita lanjut yang berikut, yaitu bersatu melalui waktu yang lambat. Ciri ini, entah sadar atau tidak, masyarakat multikultural memiliki kelemahan dalam masalah waktu. Ya, betul sekali, dalam kekompakan atau kesadaran kolektif melalui waktu yang cukup lambat. Contoh, dalam perkumpulan komunitas dan organisasi, untuk membuat perubahan bersama memakan waktu yang lama. Alasan kenapa lama? Karena disebabkan penyesuaian diri dengan satu orang dengan orang yang lain. Kita harus menyatukan perbedaan antara kelompok dan saling toleransi dengan sesama anggota kelompok. Sehingga wajar jika masalah waktu pun tidak bisa dikerjakan serba instan. Jadi begitu ya untuk ciri yang ketiga. Baik, kita lanjut ke ciri yang berikutnya, yang keempat, yaitu perbedaan masyarakat memicu konflik sosial. Ciri ini adalah karakteristik masyarakat multikultural terletak pada perbedaan masyarakat yang muncul memicu terjadinya konflik sosial. Contoh sederhana, perbedaan suku A dengan suku B memiliki peluang terjadinya bentrok atau perselisihan dibandingkan dengan sesama suku. Itu sebabnya pentingnya pengendalian sosial di dalam masyarakat, tujuannya untuk menekan dan minimalisir pertentangan
yang terjadi antar kelompok atau semacamnya. Bahkan perselisihan tidak segera dibereskan dapat membentuk stereotip negatif antar kelompok. Baik, kita lanjut ke ciri yang berikutnya, yaitu terjadinya dominasi kelompok. Ciri ini mempunyai karakteristik yang terakhir yang umumnya kita temukan dalam masyarakat multikultural adalah terjadinya dominasi kelompok. Umumnya, dominasi kelompok ini terjadi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki power lebih besar. Itulah beberapa karakteristik masyarakat multikultural yang ada dan mencari ciri khas dari beberapa negara seperti negara Indonesia yang terkenal dengan masyarakat multikultural. Baik, itu ada ciri-ciri masyarakat multikultural ada 5. Jadi, baik, lanjut ke bentuk keberagaman masyarakat. Bentuk keberagaman masyarakat yaitu dibagi lagi di beberapa bagian, yaitu yang pertama subbudaya atau subcultural diversity, yaitu yang menjalankan kebudayaan berbeda dalam budaya yang relatif sama. Contohnya di negara kita sendiri yaitu Indonesia. Yang kedua yaitu prospektif diversity, yaitu krisis terhadap budaya dominan yang menyusun nilai budaya secara seimbang. Yang ketiga yaitu communal diversity, yaitu budaya yang relatif sama tetapi praktiknya berbeda. Contohnya budaya dalam dan budaya luar, yaitu adalah bentuk-bentuk keberagaman masyarakat itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Baik, kita lanjut ke penyebab terjadinya multikultural. Ini juga ada terjadi penyebabnya, yaitu sebab terjadinya multikultural. Yang pertama adalah faktor sejarah. Berdasarkan faktor sejarah, terdapat 2 aspek munculnya multikulturalisme, yakni migrasi yang masuk ke suatu daerah dan adanya kebanggaan sebagai minoritas. Sedangkan aspek kedua lebih bersifat pada unsur identitas yang dimiliki oleh individu. Dirasa lebih kuat daripada rasa nasionalismenya. Misal saja, negara Indonesia yang dikenal akan masyarakat yang multikultural. Indonesia sendiri merupakan negara dengan sumber daya alam yang begitu melimpah, terutama dalam sektor rempah-rempah. Hal inilah yang membuat negara seperti Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang ingin menjajah Indonesia. Karena penjajahan inilah membuat beberapa negara dapat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama di Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya sampai menikah dengan bangsa Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penambahan kekayaan budaya serta ras di Indonesia sehingga munculnya masyarakat multikultural. Ya, jadi itu adalah faktor sejarahnya. Baik, lanjut ke letak geografis. Ya, letak geografis sendiri suatu negara atau wilayah memiliki karakteristik dan kondisi geografis yang berbeda-beda. Kondisi geografis ini akan mempengaruhi fenomena alam yang sering terjadi di wilayah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena alam akan mempengaruhi kehidupan sosial dalam suatu lingkungan masyarakat. Perbedaan dari kondisi geografis ini akan menimbulkan corak dan cara hidup yang beraneka ragam dalam masyarakat. Contohnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak daerah gunung dan daerah laut. Tentunya cara hidup masyarakat di daerah gunung akan berbeda dengan mereka yang hidup di daerah laut atau pesisir pantai. Jadi itu adalah letak geografisnya. Ya, baik, kita lanjut ke adanya pengaruh budaya asing. Kebudayaan asing, yaitu ya di sini kita harus mengenal ya adanya pengaruh kebudayaan asing. Makanya masuknya pengaruh kebudayaan asing ini dipengaruhi juga oleh letak geografis di Indonesia, sehingga banyak berbagai unsur agama dan juga kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, dan jalur tersebut merupakan jalur lintas para pedagang yang berasal dari Cina, India, dan lain-lain. Para pedagang tersebut datang ke Indonesia tidak hanya untuk berdagang, akan tetapi bertujuan juga menyebarkan kebudayaan dan agama yang dianutnya. Sehingga saat ini Indonesia terdapat
bermacam-macam agama, yaitu adalah penyebab terjadinya multikultural yang disebabkan oleh adanya pengaruh kebudayaan asing di Indonesia. Baik, kita lanjut ke kondisi iklim. Ya, kondisi iklim ini yang berbeda-beda dan juga banyak macam-macam ras di Indonesia yang tumbuh membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang multikultural. Selain itu, perbedaan yang menyebabkan masyarakat Indonesia tersebut masyarakat multikultural, yaitu adanya perbedaan antara tipe masyarakat perkotaan dan pertanian, dan juga komunitas budaya suku bangsa lainnya. Masih berhubungan dengan kondisi geografis, kondisi iklim dan cuaca juga termasuk fenomena alam yang dipengaruhi faktor geografis dari suatu wilayah. Perbedaan iklim dan cuaca yang mempengaruhi pola perilaku manusia dalam menyesuaikan diri dengan iklim tersebut. Yaitu contohnya ya, masyarakat yang tinggal di daerah yang lebih dingin akan menggunakan pakaian yang lebih tebal, sedangkan yang tinggal di daerah panas akan menggunakan pakaian yang lebih tipis atau yang bisa disebut dengan pakai kaos oblong. Baik, itu adalah kondisi iklim. Terus kita lanjut. Faktor penyebab terjadinya masyarakat multikultural yang terakhir yaitu adanya bentuk integrasi nasional. Integrasi nasional tersebut berasal dari suku bangsa di Indonesia yang beraneka ragam. Adanya integrasi suku bangsa terjadi suatu kesatuan bangsa Indonesia dipengaruhi oleh 4 peristiwa, di antaranya itu peristiwa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan adanya penjajahan Belanda pada masa pergerakan nasional yang menyebabkan munculnya Sumpah Pemuda dan peristiwa yang sangat dipengaruhi yaitu kemerdekaan Indonesia. Yaitu kita mengenal ada 5 ya penyebab terjadinya multikultural. Baik, kita lanjut ke contoh-contoh masyarakat multikultural. Contoh masyarakat multikultural ini ada terdiri dari 4 contoh ya. Yang pertama itu adalah tidak saling menyindir dan menyinggung agama yang orang lain anut, karena masalah kepercayaan adalah hak masing-masing orang. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu memberikan kebebasan bagi teman yang beragama lain untuk menjalankan ibadah. Jadi kita harus memberikan kebebasan orang lain untuk beribadah. Jadi kita tidak boleh mengganggu di saat teman kita atau saudara atau rekan kita yang sedang beribadah tidak boleh mengganggu. Itu adalah contoh masyarakat multikultural. Yang berikut, tidak menyinggung ciri khas ras atau golongan tertentu. Karena setiap golongan atau ciri khas memiliki kearifan lokal yang aset budaya yang dijadikan Indonesia sebagai negara multikultural. Yaitu ciri yang ketiga, jika konteksnya adalah sebuah perusahaan, maka perusahaan memberikan kebebasan beribadah bagi karyawannya sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi, yang pemilik perusahaan itu tidak boleh memaksa karyawan-karyawannya untuk mengikuti agama yang dia anut. Jadi harus memberikan kebebasan kepada karyawan-karyawannya untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang mereka yakini. Baik, itu dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu M. Rizky Fauzi. Untuk M. Rizky Fauzi, silakan untuk melanjutkan presentasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan contoh-contoh masyarakat multikultural. 1. Tidak saling menyindir dan menyinggung agama yang dianut oleh orang lain, karena masalah kepercayaan adalah hak asasi orang lain. Kedua, memberikan kebebasan bagi teman yang beragama lain untuk menjalankan suatu ibadah. Ketiga, tidak menyinggung ciri khas, ras, atau golongan tertentu, karena setiap golongan atau ciri khas memiliki kearifan lokal dan aset budaya yang menjadikan Indonesia sebagai negara multikultural. Keempat, jika konteksnya adalah sebuah perusahaan, maka perusahaan memberikan kebebasan beribadah bagi karyawannya sesuai dengan keyakinan mereka. Selanjutnya ada nilai multikultural. Yang pertama ada nilai demokratis, artinya cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Demokratis juga merupakan kata sifat demokrasi,
Warga negara yang demokratis adalah warga negara yang memiliki perilaku hidup yang baik dalam kehidupan pribadi maupun kenegaraan dengan memegang nilai-nilai demokrasi. Hubungan multikultural dan demokratis dapat dilihat pada Universal Declaration on Cultural Diversity oleh UNESCO. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa hanya ketika keragaman kultural berada dalam konteks keseimbangan dengan kohesi sosial, maka kita dapat mencapai jalan menuju partisipasi demokratis dan hidup berdampingan secara damai. Nah, yang kedua, ada nilai pluralisme. Pluralisme adalah paham atau ideologi yang menerima keberagaman sebagai nilai positif. Dan keberagaman itu merupakan suatu yang empiris. Menurut Dr. Haji Rodatul Jenah, MPD, dan sosiologi, pluralisme merupakan konsep pemahaman tentang kehidupan majemuk yang harus diatur sedemikian rupa untuk menciptakan suasana saling menghargai dan menghormati guna menghindari konflik. Pluralisme juga dapat diartikan sebagai keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok yang kultural dalam suatu masyarakat. Nah, selanjutnya ada nilai humanisme. Humanisme berarti martabat dan nilai dari setiap manusia serta semua upaya untuk meningkatkan kemampuan alamiah secara penuh berdasarkan buku gerakan teosofi di Indonesia. Tujuan inti humanisme adalah menghamba pada kemanusiaan. Penerapan humanisme dalam masyarakat multikultural dapat dilakukan oleh berbagai lembaga baik sekolah-sekolah negeri dan swasta, di lingkungan keluarga dan masyarakat, di lembaga pendidikan, di berbagai aktivitas bisnis, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada manfaat masyarakat multikultural. Ya, yang pertama, hubungan harmonis. Yang kedua, bersikap toleransi. Ketiga, sebagai benteng pertahanan. Keempat, alat untuk mendukung untuk membina dunia yang aman. Kelima, mengajarkan sesuatu pandangan yang kebenarannya tidak dimonopoli satu kelompok saja. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.